Alladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum itu nasi nafkah. Maka dari yang haram itu, anak itu masih tanggung jawab dari orang tua. Maka kewajiban orang tua adalah memberikan nafkah kepada keluarganya dengan sesuatu yang halal, dengan yang thayyib. Maka harta yang diperoleh dari sesuatu yang tidak baik itu diterima oleh si anak masih sebagai harta yang haram. Maka dia itu dimakan, dipakai buat sekolah, buat kuliah, dipakai buat makan dan lain sebagainya, maka tetap saja itu merupakan harta yang haram. Ini ya, tetap saja harta yang haram. Nah, tapi kalau sudah masuknya transaksi muamalah itu tadi, ada orang kerja jadi tukang kebun, benerin rumahnya orang yang punya, ya nggak usah pegawai bank semua lah. Bandar judi, nah ini lebih ekstrim ini. Bandar judi dan pedagang minuman keras. Nah, itu. Bagaimana kalau ada bandar judi dan pedagang minuman keras benerin rumah? Apakah tukangnya itu terus mendapatkannya haram? Enggak. Muamalah itu menjadikan itu jadinya tadi selesai putus itu. Muamalahnya apa? Muamalahnya dia kan bekerja untuk tadi, untuk apa namanya? Dia mengeluarkan tenaga dan lain sebagainya untuk mendapatkannya, kan begitu. Ini ya, ini. Kalau ngasih bagaimana? Kalau ngasih, kalau tidak tahu sumbernya halal. Kalau tahu haram. Kalau tahu haram. Jadi kalau ditanya, ini dari apa? Ini dari mana? Habis gajian bonus dari bank. Nah, itu kalau tahu haram. Kalau nggak tahu halal. Diterima atau ditolak? Ya tadi kalau tahu haram gitu. Kalau diterima berarti haram itu. Dosa berarti. Kalau nggak tahu halal. Bagusnya kira-kira kita nanya dulu apa gimana? Siapa tahu dari bisnis yang lain. Nah ini makanya kadang-kadang memang perlu husnudon kepada orang. Itu kok bandar judi, tukang narkoba dan lain-lain kok ngasih duit. Nah, mungkin itu hartanya yang halal segitu-segitunya yang disedekahkan itu. Itu. Ya. Itu ya. Ya. Terus tanya loh, pertanyaan terakhir Pak. Ya. Ini kan orang-orang seperti itu banyak di lingkungan kita. Ya. Supaya dakwah juga jadi enak, indah, tidak terjadi perselisihan. Sikap kita ke mereka harus seperti apa Pak? Kalau Sikap gimana? ya apa ujuk-ujuk haram gue Ya. ya, artinya kita cara menyikapinya seperti apa, cara menjaga hubungannya seperti apa. Ya. Jadi begini, di dalam dakwah itu ada bagian-bagiannya. Jangan pernah menyalahkan metodologi orang di dalam berdakwah. Ada mungkin saudara kita yang modelnya begitu. Wah ini kayak gitu, haram nggak boleh gitu, misalkan gitu. Keras ada. Ada yang saking lembutnya sampai nggak sadar-sadar, itu ya ada. Itu ada yang tengah-tengah, itu kan. Kita sebagai awam ya. Maka bagaimana caranya? Bagaimana cara kita? Maka kita boleh memilih mana yang sesuai dengan kemampuan. Seperti yang disampaikan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan tangannya, artinya kalau dia punya kekuasaan, maka dia harus pakai kekuasaannya itu, kekuatannya itu. Contohnya misalkan panjenengan diamanai sebagai kepala desa. Maka ketika ada kemaksiatan di situ, maka wajib menggunakan kekuatannya tersebut. Kalau sampai nggak pakai itu kekuasaan, maka dia dosa. Dia kok nggak menghentikan kemaksiatan, misalkan ada togel di kampungnya, dia tidak menggunakan kekuasaannya, itu dosa. Semua orang yang beli togel itu, kepala desanya, itu kena dosanya semua. Itu padahal dia nggak ikut beli. Itu beratnya jadi pemimpin. Jadi ketika dia diamanai pemimpin, dia diberikan oleh Allah kekuasaan, kan dia mendapatkan kekuasaan itu kan. Dia diamanai kekuasaan, wajib pakai kekuasaannya. Nggak boleh menghentikan, kepala desa kok pakai nasihat, itu nggak jadi. Pakai kekuasaannya, bikin aturan, regulasi, perdes dan sebagainya. Bikin aturan, gunakan semua kemampuan dan kekuatan itu. Paham ya?
Caranya itu kalau dia begitu. Kalau kita yang kedua mampu itu pakai lisan mampu. Kalau memang kita itu mampu bicara, maka sampaikan. Gitu loh. Maka sampaikan. Ini maka nggak boleh misalkan kita itu kok mampu menyampaikan kok kita itu udahlah nafsi-nafsi urusan masing-masing saja. Nggak boleh itu yang seperti itu. Harus disampaikan. Ini terutama adalah tadi mereka yang punya tanggung jawab untuk menyampaikan seperti para kiai, ulama, ustadz itu wajib itu karena dia biasa ngomong, biasa bicara, maka kalau ada kemaksiatan dia nggak punya kekuatan sebagai pemimpin, maka dia bisanya ngomong gitu kan, maka harus berani ngomong itu lah. Untuk umum misalkan masyarakat yang paling sebenarnya untuk bicara ini siapa saja boleh semampunya gitu kan. Cuman memang di dalam menyampaikan ada strateginya. Ada yang memang tadi sifatnya keras langsung. Silahkan, itu bagian yang memang mampu keras. Bicaranya keras maksudnya. Dia bicaranya keras, ini haram, gak apa-apa kayak gini, neraka. Ya silahkan kalau ada yang seperti itu. Lah kita mau ambil yang mana? Jadi jangan kita ribut ngurusi yang sama-sama dakwah. Itu loh. Itu nggak bener, itu harusnya yang namanya dakwah penuh dengan kelembutan. Ya nggak bisa. Kita butuh orang-orang yang keras, tegas, supaya apa? Supaya marwah Islam itu terjaga. Lah kita butuh orang-orang yang lembut, supaya apa? Supaya dia bisa dekat dengan ahli maksiat, supaya dia dekat dengan orang-orang ini, sehingga pelan-pelan dia bisa merubah. Ini loh. Jadi mau di sebelah mana kita? Itu loh, mau di sebelah mana? Ini kalau saya mau yang keras itu, wah ini gimana ini nanti bubar semua misalkan. Oh ya sudahlah, saya yang lembut saja itu. Silahkan boleh. Itu. Saya ketika ada teman-teman misalkan bertanya tentang bank dan lain sebagainya, saya lihat, oh ini orang tipenya begini, maka saya sampaikan pelan-pelan. Ada beberapa teman itu yang pegawai bank, itu sampai berbulan-bulan saya nggak langsung ngomong gitu, nggak. Wah ini haram, ini masuk neraka kamu ini. Enggak. Sampai berbulan-bulan itu. Ada yang sampai 6 bulan baru setelah 6 bulan akrab, sering makan bareng, sering ini baru mulai sedikit-sedikit saya sampaikan. Itu sebenarnya kayak gini. Nah, kita diskusi aja ya gitu. Ngobrol, masuk dikit-dikit. Itu akhirnya 1 tahun baru dia tobat. Lama memang. Itu loh. Tapi itu yang masuk sama dia. Ini caranya begitu. Maka ada fokus kita adalah memperbaiki yang maksiat, bukan ngurusi yang sama-sama dakwah. Itu loh. Ya sudah, itu ada yang keras, ya udah nggak apa-apa. Itu ada yang begini, ya nggak apa-apa. Nah ini kadang-kadang kita itu direpotkan dengan urusan begini. Wah ini ributin, wah ini ngoreksi temennya gitu kan, malah ngoreksi temennya yang ahli maksiat malah tambah gayeng gitu kan. Itu jelas ya. Dan yang selemah-lemahnya kata Rasul adalah dengan hatinya. Bagaimana cara dengan hatinya? Ketika dia melihat kemungkaran, ketika dia melihat kemaksiatan, maka yang harus dilakukan adalah mengingkari di dalam hatinya. Nggak boleh cuman ada orang mabuk-mabukan, ya sudah, itu masih dosa. Itu namanya belum amar ma'ruf nahi mungkar. Harus di dalam hatinya dia mengingkari, ya Allah, itu perbuatan yang kau benci ya Allah, saya mengingkari perbuatan itu ya Allah. Tapi saya nggak berani kalau suruh ngomong itu. Saya nggak berani ya Allah itu, daripada dipukuli ya Allah itu. Enggak, itu maka sudah mengingkari namanya, walaupun di dalam hati. Nah, itulah selemah-lemah iman kata Rasul. Itu caranya begitu. Jelas ya Mas ya? Insyaallah seperti itu. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.